warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya di kesempatan kali hari ini. Jangan lupa kalian semuanya tetap menggunakan masker dan senantiasa menjaga kesehatan. Sebelumnya mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, kemarin kita sudah mengikuti kegiatan mat sama atau mungkin MPLS atau mungkin MOS dalam kegiatan istilah yang lain. Kali ini kita langsung pada KBM, dan kompetensi besar kali ini yaitu terkait dengan sumber ekonomi yang langka dan bagaimana kebutuhan yang selalu bertambah, dengan tujuan kalian semuanya bisa menjelaskan terkait dengan kelangkaan, faktor-faktor penyebabnya, dan bagaimana solusi terkait dengan kelangkaan tersebut. Selanjutnya mari kita bahas terkait dengan kelangkaan. Sebelum masuk pada materi inti kelangkaan, satu pertanyaan. Pernah nggak kalian itu mengalami sebuah kasus saat bepergian kita ngantri di pom SPBU, inginnya membeli bensin atau mungkin premium. Lah kita sudah mengantri berjam-jam mengantri. Kenyataannya premiumnya habis. Bagaimana perasaannya? Tentunya ada perasaan kecewa. Terus kemudian LPG, pernah nggak kalian juga mengalami kita sudah disuruh pergi ke toko, ternyata LPG-nya habis ke sana ke sini. Ada yang menjual LPG yang harga biasanya 20.000, akhirnya dijual dengan harga 22.000. Ini kasus pertama. Contoh kasus yang kedua, kalian pengen membeli sepatu atau mungkin aksesoris yang lain, harganya itu 200.000, tapi kalian hanya memiliki uang 150.000. Lah, tentunya kan kurang ketika keinginan kita membeli suatu barang dengan harga 200, uang yang kita miliki 150, otomatis kurang. Mau tidak mau ada dua pilihan, ngutang atau kita menyesuaikan terkait dengan keuangan kita yang hanya 150. Nah, dua kasus tersebut itu adalah salah satu bagian dari kelangkaan. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa sih kelangkaan, baik dari pengertiannya, kemudian faktor-faktor penyebabnya, terus bagaimana cara kita menganalisis upaya untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Nah, ini semua tidak lepas dari masalah ekonomi, yaitu bagaimana seorang manusia itu memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi sekali lagi manusia itu kebutuhannya memang tidak terbatas. Akan tetapi alat atau benda pemuas kebutuhannya yang terbatas. Nah, dua contoh di awal tadi menunjukkan bahwasanya pertama terkait dengan barang. Kita ingin membeli premium, ingin membeli bensin, tetapi barangnya tidak ada. Ini adalah menunjukkan bahwasanya benda pemuas kebutuhannya yang terbatas. Atau contoh yang kedua tadi, ketika kita ingin membeli sepatu ataupun yang lainnya dengan harga 200.000, tapi uang yang kita miliki hanya 150.000. Ini pun juga kebutuhan manusia yang tidak terbatas, alat pemuasnya berupa uangnya pun yang terbatas. Berikutnya adalah bicara terkait dengan kelangkaan sumber daya. Langka itu ada beberapa faktornya, yaitu memang sumber daya alamnya yang terbatas, kemudian
rusaknya sumber daya akibat ulah manusia itu sendiri. Terus berikutnya adalah keterbatasan manusia dalam mengelola sumber daya dan kebutuhan manusia yang selalu meningkat. Nah, faktor-faktor penyebab kelangkaan itu adalah pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Maksudnya ya barangnya itu yang betul-betul terbatas, di alam pun tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan manusia. Termasuk juga ketika kalian ingin membeli sagu ataupun ingin membeli apapun, biasanya kan online, karena apa, di daerah kita tidak ada makanan pokok yang berupa sagu. Di alam telah tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbaharui, maka jumlahnya pun akan terbatas. Misalnya tadi minyak bumi dan barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaharuinya. Terus yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Misalnya karena penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan menjadi gundul dan tidak bisa diperbarui lagi. Nah, sekarang rumah, mungkin di tepian hutan pun banyak orang yang membangun rumah itu dengan menggunakan namanya galvalum. Karena apa? Dulu orang-orang menggunakan kayu jati dengan kualitasnya yang bagus, dengan menebang pohon di hutan, akhirnya kan bisa digunakan secara maksimal. Nah, kenyataan saat ini karena reboisasi yang tidak berjalan dengan baik, akhirnya manusia itu perkembangan zaman, kayu-kayu yang tadinya digunakan untuk perumahan dan sebagainya yang kita tinggal mengambil, sekarang dialihkan dengan adanya galvalum. Jadi dengan adanya baja ringan itu bisa mengganti rangka rumah ataupun atap yang lainnya. Jadi karena dikembalikan pada ulah manusia yang tidak bisa mengelola dengan baik, akhirnya lama kelamaan barang tersebut akan menjadi langka. Nah, faktor penyebab kelangkaan yang berikutnya yaitu adanya peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyedia sarana kebutuhan. Nah, cepatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan. Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan dalam penyediaan sarana kebutuhan. Contoh yang saat ini adalah pengusaha yang telah bekerja keras untuk menyediakan rumah murah melalui fasilitas KPR rumah susun. Karena apa? Di belakangnya imigrasi itu kan ada namanya rusunawa. Nah, itu dibangun dengan dasar satu, karena bumi itu kan tetap. Bahkan ada yang menyatakan mengalami penyusutan. Lah, jumlah penduduk yang semakin banyak dan pesat, itu lama-kelamaan tanah yang sedianya digunakan untuk pemukiman itu tidak ada. Sehingga mengharuskan pemerintah itu membangun rumah rusunawa. Contoh, kalau kalian mungkin dulu belum lahir, Sumbersari ke selatan atau mungkin di utaranya tol itu kan dulu belum banyak perumahan. Sekarang sudah banyak tanah-tanah di tepi jalan raya itu digunakan sebagai perumahan. Ini menunjukkan bahwasanya populasi penduduk yang sekian tahun itu akan semakin bertambah. Nah, bagaimana upaya untuk mengatasi kelangkaan? Ada 3 peran utama yang berkaitan dalam rangka mengatasi kelangkaan tersebut. Pertama, konsumen itu sendiri, yang kedua produsen, dan yang ketiga adalah negara. Konsumen itu adalah semestinya kita semuanya membuat namanya daftar urutan barang yang dibutuhkan sesuai dengan kepuasan. Artinya tidak usah terlalu memaksakan. Contoh tadi awal kita sudah singgung terkait dengan adanya
ketika kita ingin membeli suatu barang dengan harga 200, tapi kemampuan kita hanya membeli 150, mau tidak mau memang harus menyesuaikan. Kalau kita nanti memaksa untuk membeli barang dengan 200, akhirnya jangan-jangan kalian nanti mencuri, seperti itu. Yang berikutnya yaitu produsen. Ini harus mencari keuntungan, harus memperhatikan jenis barang dan jasa, kombinasi jumlah faktor produksi. Ini kaitannya nanti akan dibahas lebih lanjut di kaitannya dengan faktor-faktor produksi. Kemudian negara, yaitu sumber daya yang tersedia harus diatur penggunaannya oleh pemerintah. Terus orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ini adalah kaitannya dengan sekelas info. Jadi anak-anakku semuanya sudah sedikit banyak tadi sudah kita singgung terkait dengan kelangkaan. Jadi intinya kelangkaan itu adalah ketika manusia yang kebutuhannya tidak terbatas, akan tetapi alat atau benda pemuas kebutuhannya yang terbatas. Itu terkait dengan pengertian dari kelangkaan. Adapun penyebabnya disebabkan diantara karena memang sumber daya alamnya yang terbatas, karena sumber daya alam tersebut rusak akibat ulah manusia. Berikutnya yaitu karena keterbatasan manusia dalam mengelola sumber daya alam, dan yang terakhir adalah kebutuhan manusia atau populasi manusia yang semakin lama semakin meningkat. Demikian tadi kaitannya dengan materi kelangkaan. Berikutnya untuk evaluasi, coba kalian semua mencari sebuah contoh terkait dengan kelangkaan yang ada di sekitar kita, atau bahkan mungkin yang pernah kalian alami. Jadi jangan terlalu dipikir terlalu pusing, tapi kelangkaan yang pernah kalian alami dideskripsikan, kemudian nanti ditulis. Jangan lupa di hasilnya nanti di foto, atau mungkin akan saya berikan Google Form yang nanti akan saya bagikan di link terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya berikan semoga bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.